Halo teman-teman, saya Novita Tan, agen Prudential. Ketemu lagi di video part kedua di mana saya akan membahas untuk manfaat rawat inap, kartu rumah sakit PSS Plus Pro dan PPH Plus Pro. Nah, yang pertama saya bahas untuk manfaat rawat inapnya. Ada beberapa manfaat. Nah, yang nomor satu itu adalah dari biaya kamarnya. Biaya kamar seperti yang sudah saya jelaskan di atas, dan itu di cover sesuai hari kalender 365 hari atau 366 hari kalender per tahunnya, di covernya sesuai dengan tagihan. Tapi ingat teman-teman, ada masa tunggu dari sejak polis aktif ya. Jadi begitu polis aktif, tidak bisa langsung dipakai karena harus melewati masa tunggu. Ada beberapa masa tunggu yang nanti akan saya jelaskan, tapi secara singkat ada beberapa masa tunggu yaitu 30 hari untuk semua jenis penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Lalu ada masa tunggu 90 hari untuk kanker. Ada masa tunggu 12 bulan untuk 19 jenis penyakit kronis. Sedangkan untuk kecelakaan itu tidak ada masa tunggunya. Manfaat yang kedua, untuk biaya unit perawatan intensif atau ICU, termasuk NICU, PICU, HDU, Intermediate Ward atau ruang isolasi, atau unit perawatan intensif lainnya apapun namanya yang diakui di rumah sakit, itu di cover 150 hari per tahun. Contohnya waktu COVID kemarin ya, semua menggunakan ruang isolasi, nah ini di cover sesuai dengan tagihan. Manfaat ketiga, ada biaya kunjungan dokter umum dapat jatah visit maksimum 2 kali sehari. Nah, kalau lebih dari 2 kali, nombok ya teman-teman. Yang keempat, ada biaya kunjungan dokter spesialis termasuk subspesialis, masing-masing dapat jatah visit satu pasien itu 2 kali sehari. Jadi misalkan pasien perlu 10 dokter spesialis dan subspesialis, maka masing-masing 10 dokter tersebut bisa visit pasien maksimum 2 kali sehari. Yang kelima, biaya tindakan bedah akan di-cover sesuai tagihan, apakah itu bedah kecil, bedah sedang, atau bedah besar, atau bedah kompleks ya, semua akan dibayarkan. Manfaat keenam, biaya aneka perawatan rumah sakit, ini termasuk obat-obatan, CT scan, MRI, ronsen, dan lain-lain sesuai dengan diagnosa dan anjuran dokter dan berkaitan dengan penyakit pada saat pasien dirawat, itu akan di-cover sesuai dengan tagihan. Yang ketujuh, ada biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap atau sesudah keluar dari rumah sakit. Misalnya pasca rawat inap stroke dan pasien masih membutuhkan juru rawat datang ke rumah, ini akan di-cover maksimum 120 hari per tahun dan maksimumnya 180 hari sampai dengan selesai masa pertanggungan asuransi. Jadi kalau sekarang usia 35 tahun dan masa pertanggungan asuransinya itu selesai di usia 75 tahun, maka dari usia 35 sampai 75 tahun itu mendapatkan jatah biaya perawatan yang nomor 7 ini sebanyak 180 hari. Nah, yang nomor 8 manfaatnya ada biaya ambulan lokal, itu akan di-cover sesuai tagihan per 1 kali ketidakmampuan. Apakah itu dari rumah ke rumah sakit atau dari rumah sakit ke rumah sakit lain yang dirujuk gitu ya. Jadi misalnya peralatan yang di rumah sakit di mana pasien dirawat itu tidak lengkap, lalu dirujuk ke rumah sakit dengan tingkat yang lebih tinggi, dengan peralatan yang lebih lengkap, maka itu biaya ambulansnya akan di-cover. Yang nomor 9 ada biaya fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi bicara. Ini di-cover sesuai tagihan, mulai dari 30 hari sebelum rawat inap, selama rawat inap, sampai dengan 90 hari setelah rawat inap. Ini di-cover sesuai tagihan. Ada maksimum per tahunnya itu 90 hari. Yang nomor 10, untuk pendamping pasien ada benefit nih. Biasanya pasien yang dirawat di rumah sakit itu ada yang menemani. Nah, pendamping pasien ini akan mendapatkan voucher makan setiap hari yang jumlahnya sesuai dengan plan yang diambil nasabah. Saya ambil contoh kalau yang bronze B,
pendamping pasien itu dapat voucher makan 650.000 per hari selama nasabah dirawat di rumah sakit. Lumayan banget kan jumlahnya? Dan ini bisa ditukarkan di kantin rumah sakit atau di restoran yang bekerja sama dengan rumah sakit tersebut. Di Siloam, Bali contohnya ada Juice dan voucher bisa ditukar di sini. Harap dicatat kalau untuk pembelian makanan di luar rumah sakit, vouchernya nggak berlaku ya teman-teman. Nomor 11 dan 12, ini ada biaya perawatan dari 30 hari sebelum rawat inap sampai dengan 90 hari sesudah rawat inap. Ini juga di-cover sesuai dengan tagihan. Jadi contohnya, misalnya nasabah mengalami demam dan dia konsultasi ke dokter. Ternyata sesudah dokter melakukan pengecekan, dibutuhkan cek darah ke lab. Hasilnya, nasabah terkena demam berdarah dan harus diopnam di rumah sakit saat itu juga. Nasabah keluar rumah sakit sesudah diopnam 7 hari, dan dokter minta nasabah untuk melakukan kontrol beberapa kali sehubungan dengan sakit demam berdarahnya tersebut untuk memastikan kondisi nasabah sudah benar-benar sembuh. Nah, biaya konsultasi dokter, biaya cek lab, dan biaya kontrol-kontrol tersebut akan dibayarkan oleh Prudential asalkan tidak melebihi waktu yang ditentukan, yaitu 30 hari sebelum masuk rumah sakit dan 90 hari dari tanggal keluar rumah sakit. Jadi bil-bilnya jangan dibuang ya teman-teman, disimpan untuk nantinya diklaimkan ke Prudential. Manfaat yang nomor 13 itu telehealth di Indonesia. Jadi nasabah itu mendapatkan maksimum 3 kali telehealth setiap kali nasabah itu menjalani rawat inap atau bedah rawat jalan atau perawatan kanker. Nah, telehealth ini dilakukan maksimum 30 hari sebelum atau 90 hari setelah rawat inap atau bedah rawat jalan. Penyedia telehealth ini yang direkomendasikan oleh Prudential ya teman-teman. Jadi yang dipublikasi di websitenya Prudential. Dan yang diganti itu hanya biaya obatnya saja ya teman-teman. Sedangkan biaya kirim obat itu tidak diganti. Dan jika nasabah sesudah melakukan telehealth ternyata kemudian tidak ada tindakan, jadi tidak dirawat inap atau nasabah tidak jadi menjalani bedah rawat jalan atau nasabah tidak menjalani perawatan kanker. Nah, biaya-biaya telehealth ini otomatis jadi tidak di-cover. Yang mendapatkan manfaat telehealth di Indonesia ini hanya plan silver sampai dengan plan diamond ya teman-teman. Jadi untuk yang plan bronze atau 100% perawatan di Indonesia tidak disediakan manfaat telehealth ini. Manfaat yang nomor 14 ini adalah telehealth di Malaysia atau Singapura, tapi ini hanya untuk diagnosa kanker ya teman-teman. Nasabah mendapatkan manfaat maksimum 1 kali telehealth setiap kali nasabah menjalani rawat inap atau nasabah menjalani perawatan kanker itu setelah keluar dari rumah sakit atau klinik. Penyedia telehealth juga hanya berlaku di rumah sakit rekanan. Telehealth di Malaysia atau Singapura ini juga harus dilakukan di negara di mana nasabah dirawat inap atau dirawat untuk kanker. Dan harus dengan dokter spesialis yang sama untuk diagnosa kanker tersebut. Telehealth di Malaysia atau Singapura ini boleh dilakukan maksimum 30 hari sebelum rawat inap kanker atau perawatan kanker atau 90 hari setelah rawat inap kanker atau perawatan kanker. Dan jika nasabah sesudah melakukan telehealth ternyata kemudian tidak menjalani perawatan kanker, maka biaya telehealth ini juga otomatis tidak di-cover ya teman-teman. Dan yang diganti itu hanya biaya obatnya saja, sedangkan biaya kirim itu tidak diganti. Kemudian manfaat yang nomor 15 itu biaya rawat inap perawatan paliatif. Maksimum 180 hari selama masa kepesertaan itu yang di-cover. Jadi, rawat inap paliatif ini adalah perawatan jika pasien itu sudah dalam kondisi terminal, dan artinya dokter sudah angkat tangan gitu ya teman-teman. Jadi perawatan ini untuk membuat pasien itu bisa merasa lebih nyaman dalam menjalani hari-hari akhirnya. Manfaat yang nomor 16 ini adalah biaya bedah rekonstruksi payudara. Ini dilakukan 6 bulan setelah mastektomi akibat kanker atau kecelakaan. Ini di-cover sesuai dengan tagihan.
Jadi minimal itu ada jeda selama 6 bulan dari sejak dilakukan mastektomi. Nomor 17, ini ada manfaat biaya bedah rekonstruksi wajah. Jadi biaya bedah ini bisa dilakukan 6 bulan setelah tindakan bedah akibat kanker atau kecelakaan. Jadi sama seperti manfaat yang nomor 16 ya, minimal ada jeda 6 bulan dari sejak dilakukan tindakan bedahnya. Lalu nomor 18, ini ada biaya bedah rekonstruksi seluruh tubuh selain wajah dan payudara, dilakukan 6 bulan setelah tindakan bedah akibat kanker atau kecelakaan. Ini juga di-cover sesuai dengan tagihan. Yang berikutnya ada perawatan psikiatri dan psikologis, mulai dari rawat inap atau 90 hari setelah rawat inap. Maksimal 10 perawatan per tahun. Jadi, perawatan psikiatri dan psikologis ini adalah untuk memberikan pemulihan mental bagi pasien yang down atau mengalami stress response syndrome ya teman-teman, tapi akibat proses pengobatan atau pemulihan atau tindakan di rumah sakit. Contohnya, ada pasien yang harus mengalami amputasi bagian tubuhnya, dia pasti mengalami drop mentalnya ya teman-teman, jadi dia membutuhkan bantuan psikologis. Nah, ini di-cover. Sedangkan yang tidak di-cover itu contohnya apa? Misalnya putus cinta, lalu stres, dan drop mentalnya, ini nggak bisa di-cover ya teman-teman. Manfaat yang nomor 20, ada penggantian biaya untuk donor pihak ketiga atas transplantasi organ penting. Jadi misalkan nasabah perlu transplantasi ginjal. Jadi yang di-cover adalah biaya tindakan bedahnya untuk pendonor sampai dengan pemulihan pendonor di rumah sakit. Sedangkan biaya organ pentingnya itu tidak di-cover. Nah, kalau nasabah gimana? Di-cover nggak? Tentu saja di-cover. Tapi biasanya yang di-cover itu hanya nasabahnya saja, sedangkan pendonornya tidak. Nah, istimewanya kalau di kartu PSS Plus Pro atau yang PPH Plus Pro, pendonornya pun juga di-cover. Yang tidak di-cover itu hanya organ pentingnya saja. Organ penting apa saja? Yaitu ada jantung, ginjal, paru-paru, hati, dan sumsum tulang belakang. Nah, manfaat rawat inap yang nomor 21 itu ada manfaat santunan harian rawat inap. Ini hitungannya per hari, maksimal 100 hari per tahun, ini yang di-cover. Maksudnya gimana? Nah, jika biaya rawat inap nasabah itu sudah dibayarkan oleh asuransi lain, misalnya dia pakai asuransi kantor atau dia pakai BPJS misalnya. Nah, manfaat santunan harian rawat inap ini tetap memberikan santunan sejumlah nilai berdasarkan plan yang diambil nasabah, kemudian dikalikan jumlah hari rawat inapnya di rumah sakit. Saya ambil contoh, kalau ambil plan yang Bronze B, besarnya santunan harian rawat inap itu Rp1 juta per hari. Jadi kalau nasabah dirawat dengan asuransi kantor selama 5 hari, maka bisa klaim santunan harian rawat inap ke Prudential itu sebesar Rp1 juta kali 5 hari, yaitu total Rp5 juta yang bisa diklaimkan ke Prudential. Nah teman-teman, untuk manfaat rawat inap, kartu PSS Plus Pro dan kartu PPH Plus Pro ini sudah selesai saya jelaskan. Sedangkan untuk penjelasan rawat jalan itu ada di video selanjutnya ya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.